Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa yang mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya dapat menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya sesat dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau membebaskan daku dari musuh. Engkau memberi aku kemenangan atas segala lawan dan merebut aku dari tangan orang jahat. Intensi misa kita pada hari ini, kita mohon kebahagiaan kekal bagi saudara kita Bapak Hendrawan yang telah meninggalkan kita bersama selama 40 hari yang lalu. Semoga ia mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga, dan mohon keteguhan iman, kekuatan dan pengharapan bagi Ibu Liani, istri beliau. Semoga ia juga mengalami pengharapan dalam hidup bersama. Kita juga mendoakan ibu dari Pastor Haris yang hari ini kembali melanjutkan pengobatan perawatan di rumah sakit. Semoga roh Allah menyembuhkan ibu. Juga mendoakan saudara kita Bapak Edisius yang sedang dalam proses penyembuhan. Semoga roh Allah menyembuhkan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, selamat pagi. Kita akan mendengarkan bersama dalam bacaan pertama. Daniel menggambarkan 3 orang pemuda yang sangat kuat imannya kepada Allah. Mereka meyakini bahwa Allah yang mereka imani, Dialah yang memerdekakan mereka dari tanur api yang menyala-nyala. Kita mohon semoga Allah yang kita imani melalui putranya Yesus Kristus memerdekakan kita semua dari permasalahan, dari kesulitan-kesulitan hidup kita teristimewa pada saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita seraya menghadirkan Allah dan memohon pengampunannya bagi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Kau lindungi dari api karena mereka tetap setia menyembah kepadamu. Lindungilah kami pula dari segala mara bahaya ketika kami menghadapi tantangan dan pergulatan iman. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruli, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Kata Raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian
pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Baik pengantar ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan untuk kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Yesus mengajak kita semua untuk mengasihi Dia, untuk mencintai Dia. Dalam Injil kita baru mendengarkan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kelihatan dari mulut mereka percaya kepada Yesus, tetapi sebenarnya Yesus tidak berarti bagi mereka. Bagi kita, Yesus sangat berarti karena Yesuslah yang memerdekakan kita dari salah dan dosa. Seperti 3 orang pemuda, mereka percaya kepada Allah dan Allah sendirilah yang memerdekakan mereka dari tanur api. Dan bagi kita, konkretnya mencintai Yesus adalah tetap pada firman. Dalam firman itu kita akan mengenal atau mengetahui kebenaran-kebenaran, dan kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya ingin mengajak kita untuk memberi bobot kepada himbauan pemerintah bagi kita bersama selama masa krisis ini sehubungan dengan social distancing. 3 hal pokok yang dihimbau bagi kita adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadat dari rumah. Kebenaran-kebenaran yang kita dapat antara lain kita membangun kebersamaan di dalam komunitas, di dalam keluarga kita yang mungkin selama ini tidak pernah makan bersama. Selama masa krisis ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk membangun persaudaraan, membangun kebersamaan, dan juga memberi perhatian satu sama lain. Inilah kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kita. Dengan kata lain, dengan pola hidup seperti itu, kita sedang hidup menyerupai Kristus yang berbela rasa dan memerdekakan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, melalui persembahan roti dan anggur ini, kami kenangkan kurban salib-Mu. Berkenanlah menghadirkan kembali tubuh dan darah-Mu
agar menjadi santapan rohani bagi kami, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi untuk menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan kembali, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Allah telah memindahkan kita ke dalam Putranya terkasih. Dalam Dialah kita memperoleh penebusan dan dalam darahnya penghapusan dosa. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus, Putra Bapa, Engkau berkenan menyatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan Ekaristi. Semoga kami senantiasa hidup dalam firman-Mu dan tidak menjadi hamba dosa, sampai kami Kau perkenankan melambungkan pujian abadi di surga, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Saudara-saudari sekalian, seluruh aktivitas yang akan kita lakukan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.